Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Taat pada hukum ritual dan hukum pentahiran adalah hal-hal yang harus dipastikan oleh setiap orang Yahudi sebelum makan. Bagi orang Yahudi, selain hukum Musa, para ahli Taurat dari abad keempat dan kelima telah mengeluarkan ribuan aturan dan peraturan kecil yang mengatur setiap tindakan manusia dalam hidup. Itulah yang disebut dengan hukum lisan. Menurut hukum itu, makan roti tanpa mencuci tangan adalah sama dengan makan kotoran. Seorang ahli Taurat mengisahkan tentang seorang rabi yang dipenjara oleh orang-orang Roma. Semua air yang diberikan kepada ahli Taurat itu digunakannya untuk mencuci tangannya, dan dia hampir mati kehausan karena tidak ada air yang tersisa untuk minum setelah semua ritual mencuci dilakukannya. Saudara dan saudari terkasih, sebagian besar hukum itu akan tampak sangat aneh untuk kita hari ini. Bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, aturan ini membentuk intisari agama. Namun bagi Yesus, agama berarti mengasihi Allah dan umat manusia. Bagi Yesus, tradisi dan ritual bisa berubah. Tradisi dan ritual bukanlah hal yang penting.
Dengan rumusan lain bisa kita katakan, lebih penting untuk hidup dengan semangat hukum daripada dengan tulisannya. Gereja kita hari ini berpusat pada tradisi. Malah kita sering berupaya membuktikan kebenaran beberapa praktek yang kita lakukan saat ini dengan bertolak pada tradisi. Saudara dan saudari, hal itu mau meneguhkan bahwa praktek yang kita lakukan saat ini tidak dapat diubah karena sudah ada sejak zaman dahulu. Banyak orang Yahudi dewasa ini, khususnya Ortodoks, masih menjalankan hukum halal seperti zaman dahulu dalam menu makanan mereka. Hal ini berlaku juga untuk apa yang mereka makan dan bagaimana makanan itu diolah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bukan makanan untuk perut kita yang penting, tetapi apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Tradisi kita itu baik dan perlu, tetapi tidak semua tradisi harus dilaksanakan dengan cara yang sama. Perbedaan harus selalu dibuat antara lembaga manusia dan apa yang diwahyukan oleh Allah. Jika Roh Allah mengatakan dan menggerakkan gereja dengan cara yang bertentangan dengan beberapa tradisi kuno, maka sikap kita adalah memilih Roh Allah. Artinya, kita mengikuti kehendak Roh Allah, bukan tradisi kuno. Pertanyaan untuk direnungkan oleh kita semua: seberapa sering kita bergantung pada hukum? Bagaimana kita menghayati hukum yang ada atau tradisi yang ada? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda